Halo Alexers, kali ini kita akan mereview sebuah modifikasi BMW E36 yang mana mobil ini sebenarnya memiliki banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemiliknya dan nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita udah langsung ngobrol sama pemiliknya nih. Halo Mas Eta, apa kabar Mas? Halo, nah, udah lama nih nggak ketemu. Sebenarnya teman main udah lama, apalagi urusan BMW nih. Mas Eta, boleh ceritain nggak nih sebenarnya? Ini kan adalah BMW E36 kesayangannya Mas Eta sendiri nih. Saya udah kenal Mas Eta, udah lama banget pakai mobil ini. Ceritain dulu dong, basically ini BMW E36 tipe apa, tahun berapa nih Mas? Ini tuh basicnya BMW E36 323. Kalau kata orang yang LE ya. LE, oh limited edition lah pada masa itu ya disebutnya ya. Tahun 97 ya. Oke. Oke. Jadi kalau yang limited edition ini yang saya tahu nih dia datangnya itu hadirnya sudah dengan body kit MTEK ini ya Mas ya. Itu sepaket antara bumper depan, side skirt, apalagi bumper belakang? Bumper belakang sama wing ya. Sama wingnya juga. Yang kecil ya. Oke, betul. Dan juga list bodinya ya beda ya. Iya, list body sama biasanya ada yang sama spionnya juga ya. Oh, beda-beda ya. Ada yang sama spion, ada yang enggak ya. Nah, sebenarnya kan body kit MTEK ini juga bisa dibeli ya secara terpisah sendiri. Mas Eta sendiri tahu nggak sih sekarang berapa sih harga pasar body kit MTEK ini? Mungkin teman-teman juga banyak yang punya E36 ini belum berbody kit. Pernah tahu nggak sih harga pasaran di tahun sekarang 2023 lah? Udah dengar belum berapa harganya? Kalau yang original itu setahu gua bekas ya, sekitar 15 sampai 20 ya satu 15 set sama 20 juta. Cuman, itu kalau sekarang tuh kondisinya mungkin udah melintir ya. Oh gitu, penyakitnya itu ya, mulai aging lah ya, iya, soalnya dari ya. cara nyimpennya apa segala macam kan. Jadi kalau gua sih lebih worth it yang plastik Taiwan kali ya. Beli baru aja ya, nyetingnya aja lebih sih. mudah sebenarnya ya. Oke, jadi perlu diingat juga nih sama teman-teman bahwa kalau nyari body kit BMW E36 ini MTEK kadang-kadang mungkin emang lebih pengen yang berpart number, yang original BMW itu kan mengingat usianya yang sudah nggak muda lagi, cukup sulit nyarinya yang kondisinya oke gitu ya Mas Eta ya. Oke, dan yang Taiwan sendiri sempat dengar berapa harganya itu? Kalau nggak salah sih sekitar 10 sampai 12 ya, setengah. 10 sampai 12. Oh, lumayan banget ya bedanya jauh. ya. Dan itu fitmentnya langsung ngeplak semua. Ya ada penyesuaian dikit lah ya. Ada penyesuaian dikit juga tetap ya. Sih. Kebetulan Mas Eta sendiri ini juga mempunyai workshop lebih spesialis ke arah BMW juga. Mungkin teman-teman yang pengen melakukan servis ataupun konsultasi tentang BMW bisa langsung nih kontak ke Hapro Garage ya. Iya benar. Mas Eta boleh ceritain dulu lagi nih. Ini lihat sebenarnya ada sedikit perbedaan nih ya di MTEK-nya sendiri. Saya ngeliat kenapa Mas Eta memasangkan side marker ini nih. Ini cukup unik sih sebenarnya side markernya ini nih. Jadi itu dulu nih mobil pas gua ambil tuh sennya semua ngeset tuh warnanya ember. Oke, masih yang aslinya ya. Aslinya warna orange. Terus begitu gua ganti yang warna putih ini, kok depannya pucat banget. Polos. Akhirnya gua pasangin si mata kucing ini punya 30. Oh, berdasarkan 30, referensi baca-baca forum luar ya. Jadi ada yang masang di Cabrio waktu itu. Jadi gua coba fitment dengan custom ya bisa sih akhirnya di list ini. Cuman nggak nyala ya. Oh ini tidak diaktifin ya, hanya sebagai mata kucingnya aja ya. Iya. Oke, dan sebenarnya instalasinya mudah juga karena space-nya pas ya jatuhnya ya. Space-nya pas. Oke. Nih, mungkin teman-teman yang pengen juga melakukan sedikit sentuhan personalisasi kayak gini, ini juga menarik soalnya. Karena memang sebenarnya sih lampunya ini kan lebih ke arah ala-ala USDM version lah gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya lampu setnya sendiri ada kan E36 yang juga USDM ya? Ada. Dia lebih orange-nya lebih kuning ya. Lebih kuning. Dan ada mata kucingnya juga ya. Iya benar, sampingnya ada mata ya. kucingnya. Oke, Mas Eta. Yes. Nah, terus nih kita ngobrolin lagi soal
Front lip. Front lip ini kan bukan bawaan, maksudnya dia optional ya? Optional. Jadi tambahan ya. Kita nyebutnya apa? Front lip, splitter atau apa sih biasanya? Splitter kali ya. Splitter ya biasanya paling umumnya. Berapa sih harganya Mas Eta sekarang? Sempet dengar? Sekarang itu kalau nggak salah di sekitar 2,5 baru ya. 2,5? Oh baru ya? Oke. Part number, dan itu langsung ngeplak ya? Iya, nah lucunya yang tadi yang gue sebut Taiwan itu dapat tuh lipnya. Oh sekarang dapat malahan? Udah include? Udah include. Oh, jadi menarik nggak perlu banget. beli lip lagi malah. Menarik banget. Oke, yang unik lagi di sini, kan biasanya BMW 36 pakai fog lights, tapi di sebelah kiri ini nih ada air intake ya, di sampingnya lubang untuk pendingin rem. Ini gimana sih ceritanya Mas? Jadi awalnya kan standarnya fog lamp. Ya berdasarkan pengalaman fog lamp E36 mati-mati mulu kan. Oke, iya. Soketnya udah mulai bermasalah lah banyak kan. Bermasalah, ganti bohlam putus. Akhirnya gue tutup pakai cover fog lampnya, bawaannya 318 malah ya. Oke, yang base model lah ya. Base model ditutup. Terus semakin kelihatan polos tuh. Nah kirinya ini gue bikinin cold air intake. Jadi si bolongan kiri itu naik ke atas, ada selangnya. Oh, ada jalur pipingnya lagi itu ya? Ke arah airbox. Oh, langsung diarahin ke airbox, bawaan mobil. Terus itu gue bikin pakai 3D, gue desain sendiri dari aslinya cover itu. 3D printing. Jadi ini didesain ngikutin dari cover fog lamp, terus untuk kakinya semua, jadi modelnya ngeplak dong. Ngeplak. Oke, produksi sendiri teman-teman ya Olexer. Sempet gue jual sih. Oh sempet lo jual? Sempet gue jual tapi kayak gue batesin lah. Takutnya rame kan, sama semua. Ternyata produksi terbatas Olexer tidak dijual lagi. Mungkin Olexer ngelihat ini adalah salah satu hal yang menarik banget karena basically kan kalau airboxnya sendiri tidak langsung mendapatkan udara segar dari luar ya. Iya, lucunya 36 itu malah dari grill, terus dia belok ke belakang lampu. Oh. Otomatis kan panas, ada radiator. Panasnya masih ada ya di situ. Nah kalau ini lebih dapat fresh air-nya lah langsung ya ke situ ya. Oke, ini hal yang menarik. Sebenarnya kemarin waktu lo jual berapa harganya? 800-an. 800 ribuan ya. Dan itu langsung cepet banget. Langsung sold out, habis itu gue panik sendiri. Mungkin harus dipatenin dulu nanti ya. Itu dia, takutnya dijepak kan. Oke, Mas Eta, boleh ceritain ada perubahan apa lagi nggak sih? Saya ngeliat kayaknya headlamp agak beda nih. Yes, betul. Ini tipis-tipis ya bedanya ya. Iya, mungkin kalau yang ngeh bisa tahu ya. Ini kelihatan berbeda, boleh ceritain nggak Mas Eta, apa sih? Ini itu lampu depannya E36 yang versi ZKW-nya by Hella ya. Oh gitu. Jadi perbedaannya lensnya lebih clear, sama proyektornya lebih besar. Oh. Jadi kelihatannya lampunya lebih clear ya. Iya. Dan di tengah lensa dalamnya pun ada lingkaran tersendiri ya, beda sama bawaan aslinya ya. Iya, lebih banyak gurat ya kan kalau aslinya. Bener. Lebih clear aja sih. Dan ini juga belinya nggak sengaja. Oh gitu. Masukin dari luar. Gue pengen sekadar bagus pas sampai ZKW. Oh, Oke. ZKW itu bukan artinya KW ya, tapi bisa dibilang apa ya? Berbeda supplier lah pada saat itu. Cuman jadinya salah satu hal yang unik nih. Sempat nyari-nyari lagi nggak? Sempat ketemu lagi nggak lampu kayak gini? Sempet ada, tapi harganya udah nggak asik ya. Oh iya. Harganya second aja tuh 8,5 belum kirim sampai sini. 8,5 tuh 8,5 juta. Oh ya? Iya. Wow. Dan gue beli ini saat itu 1,5. Kayak nggak bakal bisa beli lagi sih guanya ya. Dan nggak bakal kelepas lagi. Itu nggak akan sih. Tapi secara kan sebenarnya BMW 36 sendiri lampu mika kaca depannya bisa diganti. Kalau mika kaca depannya sih sama aja ya, sama biasa. Atau berbeda juga? Beda. Oh beda juga? Beda. Kan dia ada ZKW kecil banget di depan. Oh iya benar. Dan nggak bisa plug and play kancingannya. Oh kancing lampunya, kancing lensanya. Kan dia di clip gitu, atasnya tuh beda. Oh. Jadi ini gue bisa bongkar tanpa gue harus lem lagi. Oh. Jadi ada klipnya semua. Oke, iya benar. Oke, ya udah kalau gitu. Kita ngebahas eksterior bagian depannya nih udah nih ya. Sekarang pengen lihat dong mesinnya. Sebenarnya secara penampilan mesinnya sih nggak kelihatan ada perubahan signifikan, tapi ternyata banyak sekali ceritanya di sini nih.
Nah, Mas Eta boleh ceritain dulu deh. Mau mulai dari mana? Wah, dilempar ke gue lagi. Mungkin mulai dari CC gue tetap standar 2500. Tetap bawaan ya. Jadi secara internal masih standar? Secara internal standar. 2500 cc-nya ya? 2500 cc karena 323 2500 kan. Terus yang gue ganti itu di pendukungnya aja biar maksimal 2,5-nya. Gue ganti intake manifold M50B25 punya 325. Injektor gue ganti punya 328 karena naik duty-nya. Terus header Fujitsu. Terus filter gue ganti yang replacement punya sprint filter. Oh, air filter apa saringannya ya? Sama ya gue kasih lapisan-lapisan ini biar nggak terlalu panas juga. Terus yang terakhir itu gue ganti ecu standalone di LED Hermes. Jadi gue nggak pakai Hermes lagi. Ganti map sensor ya. Nih kalau boleh saya ceritain terlebih dahulu ya. Sebelum Mas Eta sendiri melakukan modifikasi ini, mobil ini sudah menjadi banyak pertanyaan orang karena pada saat masa kita muda dulu lah, mobil ini dianggap kencang, tapi kita nggak ada yang percaya kalau mobil ini masih 2500 cc. Itu kaki gue yang 2500, kaki gue 3000 cc saat itu. Saat itu orang-orang mengira bahwa ini mobil mesinnya sudah di stroke up 3000, dan mungkin Mas Eta sendiri pengen tetap klarifikasi bahwa ini masih asli 2500. Sampai waktu itu, kebetulan waktu itu memang ingat mobil ini pernah sudah masanya harus turun mesin ya waktu itu ya? Ya benar. Masanya turun mesin, dibuktikanlah di situ nih 2500 ya benar memang ternyata asli 2500, kakinya yang 3000 cc. Kaki ya sekarang kayak udah enggak deh. Oke, Mas Eta, kita mulai dulu mungkin dari standalone. Kenapa lo memilih menggunakan sistem komputerisasi standalone nih di mobil ini? Karena yang waktu itu gue cari tahu ya, mesin BMW itu enak atau enggaknya di luar internalnya bagus atau enggak ya, itu tergantung Hermes-nya. Begitu Hermes-nya jelek, lo ganti baru pun belum tentu enak. Jadi gue gimana keep mobil ini enak, sebelum Hermes gue rusak, gue switch ke standalone dengan melepas Hermes-nya. Jadi gue nggak mau tuh tiba-tiba Hermes gue rusak, mobil nggak enak gitu loh. Iya, karena kita tahu bahwa Hermes-nya BMW E36 sendiri ini makin kesini brandnya udah mulai macem-macem dan aneh-aneh, serta kualitasnya beda-beda antara satu Hermes dengan Hermes lain yang walaupun sama-sama baru ya, rasa mobilnya pun jadi beda-beda akhirnya ya, benar ya? Benar. Nah itulah ternyata yang membuat Mas Eta sendiri merubah sistem komputerisasi standarnya menjadi standalone. Nah, kalau ngomongin standalone sendiri kan banyak banget nih brandnya. Mas Eta sendiri gimana? Pakai apa? Gue waktu itu ngobrol lah sama satu orang yang bisa bikin si standalone ini. Terus pada akhirnya mobil gue jadi uji coba. Gue pengen bentuk standalone standar, kabelnya plug and play gimana caranya. Akhirnya gue pakai open source. Jadi standalone itu dalemannya Megasport, terus open source, isi sendiri datanya. Gitu. Nah dari sistem itu bisa dirubah bahwa akhirnya tidak perlu lagi menggunakan Hermes sensor. Ya, tapi ada kekurangannya ya kalau map sensor ya. Jadi begitu gue starter mobil, nggak selancar Hermes. Jadi bisa 2 kali tuh startnya. Oh, itu yang masih menjadi kekurangannya. Ya, kekurangannya itulah. Apakah sudah melakukan riset kembali untuk mengatasi masalah itu? Enggak, karena emang teknologi bagusan Hermes ya, harus diakui. Tetap ya. Buat harian ya. Oke. Di udara apapun dia bacanya bagus. Nah, memang standalone ini punya sedikit permasalahan yang saya tahu juga, bahwa biasanya karena dia hitungannya lebih diarah di lock hanya dari poin sekian ke poin sekian. Sedangkan range-nya sempit gitu loh. Untuk dia lebih fokus memang misalkan begitu perbedaan udara, kelembapan dan lain-lain, dia akan tidak bisa semaksimal seperti yang sudah di-setting dari awal dimauin ya. Sedangkan kalau Hermes ini dia akan bisa ngebaca terus, ngikutin dengan kondisi udara segala macam. Nah, itulah sedikit kekurangannya dari standalone. Nah, lanjut lagi Mas Eta, dari situ kenapa harus sampai akhirnya mengganti juga injektor? Jadi pas standalone udah kepasang, injektor masih standar. Pas dyno, si injektor hijaunya itu yang standarnya itu, duty-nya itu udah debit bensinnya udah mentok.
Oh, sedangkan sekitar 90%-an lah. Sedangkan mesin masih minta nih debitnya masih ternyata secara grafik masih bisa naik. Oke. Dan gue baru tahu ternyata si injektor BMW itu dikasihnya sesuai spek aja, nggak bisa lo naikin di ECU. Oh, nggak bisa sekedar lo ganti terus nggak lo apa-apain ECU-nya. Akhirnya gue ganti yang pink, gue naikin debitnya, baru dia naik lagi horsepower-nya. Oh, oke. Kayak tanggung aja sih kemarin. Tanpa ada perubahan misalkan jadi temperatur mesin naik gitu-gitu juga enggak? Tetap enggak sih, stabil ya? Stabil. Oh, menarik. Nah, dari situ akhirnya upgrade lagi ke intake juga tadi. Secara intake memang beda ya diameternya ya? Ya, diameternya beda. Justru ini hal yang pertama gue pasang. Intake. Oh, ini hal yang pertama yang lo pasang ya? Intake ini. Oke. Beda sih, beda banget gedenya. Beda banget dan emang kerasa, memang di power bandnya pun kelihatan ya? Iya, di dyno pun kerasa sih. Nah, otomatis diameter ini berubah dan akhirnya exhaust headernya berubah juga. Iya, header ganti juga gue. Cukup susah loh mencari header branded untuk BMW karena ya mengingat nggak banyak sih yang melakukan eksperimen mesin untuk naikin horsepower dan Mas Eta ini bisa dapat Fujitsu yang oke sih sebenarnya secara brand. Mungkin teman-teman anak-anak Jepang, mobil-mobil Jepang tahulah brand ini kan pasti. Dan ini ada di buat BMW juga. Oke, terus air filter. Kenapa begini ceritanya? Apakah ini berpengaruh atau gimana? Jadi ini hasil obrolan sama teman gue lah, uji coba segala macem. Kita logiknya mau diinginin, tapi ada pembuktiannya waktu itu akhirnya gue pasang dash. Crash dash gitu, gue pengen lihat IAT-nya turun nggak pas pasang ini. Ternyata turun sih. Pun nggak banyak tapi ada pengaruh. Turun lumayan ada pengaruh yang ngejaga lebih stabil suhu udara yang masuknya ya berarti kenapa ya. Di bagian sini karena radiatornya di sini kan. Iya betul. Jadi dia nggak bikin panas box ya. Oh, that's why ternyata udara dingin, udara segar itu berpengaruh makanya sampai Mas Eta ini ngebela-belain airbox-nya dilapis dengan heat shield kayak gini. Terus udara diambil dari luar secara langsung yang mana emang hasil akhirnya ternyata berpengaruh untuk si tenaga mesinnya ya naik ya. Oke, menarik. Apalagi nih yang di-upgrade di sini? Paling kalau ini jatuhnya kaki-kaki kali ya, strut bar ini ya. Strut bar ini strut bar pakai apa? Ultra Racing buat cat hitam. Oh, Ultra Racing ya. Ini Ultra Racing sebenarnya harganya nggak terlalu mahal tapi oke lah ya sekarang ya. Tapi juga udah mulai sulit didapat nih kalau nggak salah ya. Order sekarang. Terus sih. Order terus ya. Oke. Bisa order lewat Hapro Garage juga kalau mau. Oke, sekarang kita ngebahas soal keharga-harganya. Oke. Kita mulai dulu dari yang bisa dibilang teman-teman yang punya BMW 36 nih paling berpengaruh melakukan perubahan khususnya untuk transmisi manual ya. Intake-nya M50 B25 ini nih ya. Berapa harganya? Dulu gue beli 2 juta, dapat throttle bodinya juga. Throttle bodinya juga ya. Oke. Sekarang itu terakhir gue jual sekitar 5,5 sampai 7 ya. 5,5 sampai 7. 5,5 tanpa throttle body, 7 sudah belum pasang bahkan kan. Kan beda kan, ada perbedaan. Oke. Harganya tuh. Ternyata barang-barang ini masih dicari dan dari tahun ke tahun harganya terus meningkat. Nggak rugi jadinya investasi beli ini ya, nggak akan rugi ya. Nah, terus lanjut lagi ke injektornya. Injektor pink ini nih sebenarnya bawaannya apa? Punyanya 528 ya, 39 ya? Oh, 528 ya, 39 ya. Juga kan. Oke. Itu berapa harganya? Gue jujur lupa, sekitar 2 jutaan kali ya. 6 DJ ya? 6. Oke. Sekarang itu di 3,5-an kalau nggak salah ya. Oke. Sekarang di 3,5-an ya harganya ya. Bekas ya. Terus Fujitsu Bohider? Fujitsu Bohider azas pertemanan. Oh, azas pertemanan ya. Yang gue tahu itu sekitar pasti di atas 5 juta nggak sih header? Iya, kayaknya sih gitu ya untuk branded header ya. Karena knalpot tuh nggak murah sama sekali. Bener. Nah, oh iya ngomongin tadi soal header, sebenarnya knalpot dari depan ke belakang ada perubahan atau nggak? Setelah headernya si Fujitsu ini kan nggak stainless. After header gue bikin stainless ke belakang semua. Oh, full stainless nih udah ya. Oke. Diameternya berubah? Diameter gue pakai pipa 1. Oke. Ke 2,5 inch. Terus pakai resonator. Di paling belakangnya pakai Eisenman ya. Eisenman. Punyanya M46. Mewah. Oh, itu punya M46. Kenapa lo memilih dengan M46?
Nggak memilih sih, adanya itu. Oh gitu. Karena pertemanan lagi. Asas pertemanan lagi ya. Karena kita tahu knalpot Eisenman ini adalah knalpot dengan yang dulu kita hanya bisa mimpi untuk punya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Sampai sekarang makin gila harganya. Karena ya itu mahal sekali dan sebenarnya ada yang khusus buat BMW E36 ya Mas Eta ya. Ada. Cuman ternyata punya M46 ini juga bisa fit in langsung ke E36, hanya sedikit melakukan perubahan di bracketnya ya tadi Mas Eta bilang ya. Malah bisa pakai bracket aslinya bawaan mobil. Oh gitu. Cuman ada potong tiang kalau dari M46 justru ada tiangnya. Oke. Menarik. Nah, kalau standalone-nya sendiri habis berapa tuh? Standalone-nya itu sama dyno segala macam, setting bla bla bla, sekitar 13-an kali ya. 13 jutaan ya. Oh, udah ngomongin dyno, sempet ingat berapa hasil dyno akhirnya? Terakhir itu gue dyno di bening motor itu sekitar 191 WHP kalau nggak salah. 191 WHP. Wheel horsepower. Belibet gua. Oke, horsepower yang oke banget sih untuk mesin ini dengan kondisi kita ingat masih 2500 cc internalnya loh. Oke, ada lagi? Kayaknya udah ya kalau mesinnya. Oh, ngomongin soal strut bar, berapa harga strut bar kalau strut bar? Terakhir itu di 1,5 juta, dulu sih 800.000 harganya. Iya, betul. 1,5 juta ya. Oh, sama cover ini kali ya? Oh iya benar, ini covernya kan? bukan bawaannya ini tapi punyanya M3 ya sebenarnya biasanya ya. Berapa ini harganya? 600.000 ya kalau nggak salah. 600.000. Tapi kalau ini azas pertemanan lagi kok. Oh iya. Oh, sprint filternya sendiri, ini replacement yang bisa dicuci lagi berarti ya? Ya, jadi ini tuh kenapa gua ganti, sebelumnya tuh udah ganti KNN kan. Oke, terus? Terus gua ganti sprint filter ini, ternyata dia satu layer kainnya. Oh, oke. Ya. Jadi flow-nya lebih bagus, debit udaranya. Lebih bagus. Harganya 1,5. Oh, lumayan ya. Dan memang khusus untuk ini, langsung duduk fit in ya? Iya, plug and play. Oke. Ya udah kalau gitu. Menarik semuanya, modifikasinya oke, di mesinnya nggak main-main, serius. Tapi tetap bisa digunakan sehari-hari nih karena nggak ada masalah apa-apa, cuman ya itu starternya agak panjang karena penggunaan standalone yang menghilangkan si air mass sensornya. Nah Mas Eta, ngelihat di bagian sampingnya, ini tadi kita habis ngobrol mesin, emang yang kelihatannya nggak ada perubahan signifikan, tapi ternyata ceritanya panjang kan, benar. Ini di sampingnya juga perubahan kayak mungkin kelihatannya hanya di velg, tapi sebenarnya banyak juga nih ceritanya. Kita cerita dulu dari bagian kaki-kaki dan itu adalah velg yang paling kelihatan. Boleh ceritain dulu nih, ini BBS tipe apa, speknya gimana nggak? Ini BBS DTM RG151, 18, ring 18, lebar 8, ET-nya 38 kalau nggak salah. ET 38 dan ya? ini rata ya? Oh, square setup nih ya, depan belakangnya. Ini pakai ban berapa? Bannya 225 40 rata juga. 225 40 rata juga nih ya, pakai Michelin PS4S ya. Oke. Nah, dengan settingan ET38 ini nggak ada fender rubbing sama sekali ya, aman ya? Nggak ada, justru ini gue pakai spacer. Oh, ini berspacer? Spacer, depan 1 cm, belakang 1,5 cm. Jadi finalnya offsetnya jadi berapa? Depan itu 28, belakangnya 22 Belakangnya jadi 22 ya? Oh. Sekadar ngincer rata aja sih. Ngincer rata aja, biar nggak terlalu mendelep ya. Oke. Dengan spek kayak gitu, ban 225 kelihatannya oke, bannya tebel, juga terlihat meaty setup di sini. Nah, velg ini nih banyak sekali yang minat, jarang barangnya. Dulu saya pengen banget punya tapi nggak dapet dan sekarang udah nggak punya BMW lagi. Ya ada sih BMW tapi udah bukan yang harus pakai velg ini karena nggak cocok tuh E30 sama E28. Boleh ceritain nggak? Ini berapa harganya dan dapet di mana sih? Jadi ini gue lagi ngobrol sama customer, velg kayak ini ternyata dia punya 2 set. Oke. Terus tapi rata. Oke. Oh aslinya ada yang belang mestinya? Ada yang belang, gue sempet ada yang belang tapi gue jual saat itu. Oh, oke. Agak nyesel belum sempet dipasang, akhirnya gue ditawarin. Terus sekitar 30-an ya. Untuk yang rata ya, 30-an ya. Memang BBS DTM ini lightweight, enteng? Di velg Eropa sih lumayan enteng. Lumayan enteng ya? Kalau ke Jepang kayaknya nggak segitu enteng sih. Oh, oke. Forging ya dia. Oke. Oh ini forging ya? Forging. Oke. Dengan sebelumnya Mas Eta sendiri sempat pakai velg Jepang berarti ya? Kalau nggak salah ya? Pernah.
Itu pakai apa? Volkswagen T37 ya waktu itu ya? Iya, sempat pakai itu. Nah itu kalau itu speknya gimana pada saat itu? Itu tuh belang T18 juga, lebarnya 8,5, 9,5, depan 35, belakang 40. Oke, dan itu di spacer lagi atau dibiarkan begitu? Dibiarin, tapi pakai ban lebar? Pakai ban lebar, 225, 255 ya. Oke. Nah, ngomongin soal velg tadi udah, sekarang kita ngeliat ternyata ke remnya nih ada berubah. Untuk standar E36 nih nggak segede gini nih, tapi emang secara kaliper emang kelihatannya sih standar aja. Ya, tapi gimana ceritanya di sini? Ini tuh rem depannya gue pakai punya M3-nya M46. Oh, M3 M46. M3 M46 tuh plug and play di sini. Oh, untuk kayak 36 tuh M3 M46 punya plug and play. Khusus yang depan ya? Khusus yang depan ya? Plug and play. Begitu juga dengan banyak teman-teman yang bilang pakai remnya BMW yang 330 tuh diameternya juga lebih besar, itu juga plug and play. Ya, diameternya 330 itu sama M3. Cuman bedanya di tebel disc brake-nya dan piston remnya lebih kecil yang 330. Jadi looks-nya mirip banget. Looks-nya mirip banget ya. Secara mendapatkan spare part-nya, kampas, rem gitu-gitunya sama atau berbeda? Sama, ada kayak si M3 ini tuh pakai punya E38 kalau nggak salah. Oh gitu. Sama. Tanpa dipotong di bubut-bubut gitu, nggak ada langsung naik ya. Oh, I see. Berapa harga rem? Saat itu gue beli masih sekitar 6 jutaan. 6 jutaan? Ngeset. Satu set. Sekarang itu di 15 sampai 17 juta. Aneh. Barang bekas, barang lama yang kalau kita punya, barang ini ternyata naik harganya juga. Lagi-lagi di sini kejadian. Dan makin soalnya kesini makin regenerasi, anak-anak muda zaman sekarang juga pada, kita masih muda kan? Ya, gue muda sih. Lo gak tahu. Regenerasi zaman sekarang masih mau main E36 dan pada upgrade juga nih. Dan akhirnya demand-nya pun tetap tinggi akhirnya, ya kan? Benar ya. Nah, remnya sendiri upgrade, pemasangan kan plug and play semua nih. Ada peningkatan lagi nggak? Kayak mungkin selang braided atau apa? Selang gue depan ganti braided. Oh, braided juga. Goodrich ya kalau nggak salah. Oh, Goodrich mereknya ya. Oke. Itu kalau di rem sih itu sih. Belakang di upgrade juga rem? Belakang standar. Nah, biasanya mobil-mobil Eropa nih kan model baut rodanya baut tancap. Kalau ini bautnya kayak baut Jepang nih, gimana ceritanya nih? Jadi gue nih pakai namanya wheel stud ya. Jadi dia bentuknya dijadiin kayak Jepang lah. Jadi dia baut tanam ya, sudah ya tanam ya. Jadi dia dipasang dulu, baru kita pakai laknatnya. Oh, laknatnya ini jadi banyak pilihan juga ya, dengan brand macam-macam ya. Bisa pakai macam-macam tuh. Oh, berapa harganya nih? Si wheel stud itu sekitar 1,5 sampai 1,8an ya. Satu set ya? Satu set ya semua. Dan ini jadi mempermudah pemasangan velg ya sebenarnya ya, fungsinya ya. Benar. Nah, setelah ini udah ngeliatin kaki-kaki, sekarang ngeliatin lanjut ke bagian suspensi. Mobil ini nih udah nggak standar tingginya. Pakai apa sih suspensi? Kalau suspensi, gue coilover pakai ISC ya. Oh, ISC. Gue lupa yang street apa race. Terus ISC ini selain pengaturan ketinggian, dia ada pengaturan lain nggak? Ada keras lempuk ya. Oh, ada pengaturan keras lembutnya juga ya. Berapa sih harganya? Aduh, dulu itu gue beli second sekitar 7 juta ya, 6 juta, 7 juta gitu. Dan masih oke sekarang rasanya? Masih fine banget, belum ada bocor segala macam. Itu berapa tahun lalu ya? 7-8 tahun lalu. Iya. Dan sekarang ISC sendiri kan juga di sini ada after service-nya juga gampang ya, nyampernya ya. Tapi ternyata udah punya lama ini nggak ada masalah apa-apa sama sekali di sini ya. Terus apa lagi nih di bagian mic? Ada upgrade lagi nggak di suspensi? Sebenarnya ada sih, cuman kan nggak kelihatan nih ya. Si tadi strut bar depan belakang. Oh, belakang juga ya? Belakang juga, terus si sway bar. Oh, sway bar ganti nih. Sway bar tuh stabilizer lah kita tahunya. Bawaannya memang sudah ada, tapi digedein pakai punya Racing Dynamic depan belakang. Oh, diameternya lebih besar itu lebih besar, naik berapa mili gitu, 4 mili apa 5 mili gitu, gue lupa. Oh, jadi stiffness-nya akan berbeda ya berarti? Terus busing arm depan kalau tahu pakai 36 sering rusak kan, akhirnya gue pakai Power Flex. Oh, jadi bahannya poliuretan itu ya? Dan lebih awet memang? Lifetime setahu gue ya. Oh, jadinya lifetime ya? Udah nggak ganti-ganti lagi tuh, itu penting juga paling tuh. Paling di grease aja sih. Biar nggak bunyi gitu ya? Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Di belakang sih kayak apa? Camber. Camber adjusternya ya.
Oh, untuk suspensi belakang. Iya. Camber adjusternya itu plug and play juga. Plug and play. Pakai merek apa? Gua hard race. Oh, hard race. Di gua buat negakin malah. Oh, lu pengen negakin karena mobilnya pendek, pengennya malah karena terlalu penggang ya terlalu jadinya. penggang. Oke, menarik. Terus apa lagi? Terus kayaknya udah sih itu. Udah itu aja ya. Nah, sekarang ngomongin soal harga-harganya nih. Selang braided rem. Selang braided dapat dari gue beli rem yang 6 juta tadi. Oh, udah sepaket kebetulan. Sekarang nggak dapat tuh. Sekarang nggak dapat tuh kalau beli 15 juta belum ada tuh. Terakhir temen gue beli mereknya Hell kalau nggak salah 3 jutaan. 3 jutaan ya. Selang braided tuh harga yang mahal, memang cukup mahal. Terus sway bar, stabilizernya. Stabilizernya itu azas pertemanan lagi-lagi. Itu tuh barangnya udah lumayan susah ya, si Racing Dynamic itu ya. Iya, betul. Barunya udah nggak ada, tapi persamaannya ada merek Turner kalau nggak salah ya. Oh, Turner Motorsport. Diameternya sama ya? Di 8,5 juta depan belakang belum kirim. Oh, oke. Buat gambaran aja. Iya. Terus apa lagi? Tadi itu udah. Camber adjusternya? Camber adjuster tuh 2,5 juta. 2,5 juta. Itu bisa dibeli lewat Hapro Garage juga? Bisa. Oh, bisa pesen. Kalau Variesnya juga bisa pesan. Oh, bisa pesan via Hapro Garage ya, dibantu nanti ya. Oke, apa lagi di sini? Udah kali ya? Udah ya. Oh, si Powerflex tadi ya? Oh iya benar, Powerflex itu. Powerflex itu 1,8 apa? 1,8. Itu adalah hal investasi yang baik karena tidak lagi perlu melakukan pembelian bushing arm BMW E36 yang menjadi salah satu kelemahan di bagian kaki-kakinya ya. Benar. Kalau standarnya mungkin kelihatannya murah, tapi lo jangan lupa hitam spring juga kan? Oh iya benar. Kalau ini ya udah pakai aja. Oke. Udah itu aja. Bagian samping, kaki-kaki udah ya. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya nih. Masuk ke dalam interiornya langsung kerasa berbeda. Yang paling berbeda adalah di joknya. Tapi uniknya joknya ini belang kiri sama kanan. Iya, belang. Dua-duanya sih Recaro, tapi beda tipe nih ternyata. Boleh ceritain dulu nggak Mas Eta? Ini Recaro apa dan apa yang ada di jok bagian sisi gue? Jadi tuh joknya itu gue ganti tadinya SR3. Ya. SR3 tuh yang ini? Ya, tadi kanan kiri sama. Oh, tadinya kanan kiri sama SR3. Oke, terus? Terus terakhir ini gue pasang ini Recaro SPG namanya. Oh, ini Recaro full bakat SPG. Kalau ini kan semi bakat. Kalau SPB ada nggak? Aduh, nggak siap lagi. Oke, lanjut terus. Apa lagi? Recaro. Nah, dari Pak Recaro-nya sendiri ini sebenarnya pas ya untuk dimensinya sendiri masuk ke mobil ini. Ada penyesuaian sih, kayak di pilarnya kan tebel. Oke. Jadi putaran kenapa Recaro yang ini karena dia putarannya satu. Oh, satu sisi. Biasanya Recaro memang dua kan? Memang dua, gue cari yang satu, gue tempelin ke dekat konsol gitu. Oh, ala Mercedes lah ya, putarannya di sisi dalam. Bener. Oke, terus kenapa lu merubah dengan Recaro SPG? SPG ini kan modelnya pure bucket seat kan? Ya, jadi karena saya suka balap. Enggak juga. Pengen tampilannya si BTCC aja sih. Oh, ala BTCC joknya. Ya. Oke. Dan ini cakep banget sih emang karena belakangnya pun hardcover gitu ya jatuhnya ya. Dia kan bahannya fiber ya kalau nggak salah. Oke. Berapa harganya? Si yang SR3 dulu deh. SR3 saat itu gue beli 9,5 juta. Mana dapat sekarang segitu? Sekarang di atas 15 tau gue ya. Udah di atas 15 juta ya. Itu termasuk dengan base frame-nya segala? Enggak sih, pasang beda lagi ya si bracketnya. Oh, bracketnya beda lagi ya. Bracketnya sendiri sekarang pakai apa? Custom kah? Custom. Oh, ini custom ya. Gue bikin serendah mungkin lah. Oh, oke. Posisinya berikut dengan. Tapi kalau bracket, kalau untuk relnya original nih, rel ya. Oke. Tadi harga jok sendiri itu belum termasuk rel juga? Belum. Oh belum. Rel tuh rata-rata ya rel Recaro ini dijual secara terpisah, udah kayak Barbie. Bener. Oke, terus untuk yang Recaro SPG sendiri kan fix, berarti dibuatnya sesuai dengan postur badan aja ya. Nah ini base frame-nya sendiri gimana ceritanya? Kalau base frame-nya ini gue dapet sih merek Recaro juga yang sampingnya ya.
Dan gue baru tahu begitu si bracket gue bikin kanan kiri SR3 ganti ini ternyata beda tinggi, jadi lebih tinggi. Oh malah ketinggian. Jadi gue bikin lagi tuh bracket yang lebih rendah. Lebih rendah lagi dibandingin sama ini. Oh. Sama ini jok size M. Oh ada sizingnya ya? Yeah. Oh berarti saya nggak muat di situ. Emang biar nggak dipinjam aja mobil. Iya. Oke. Nah SPG berapa harganya? Kemana-mana nih gue pikir 12 juta dong. Gara-gara lo nih 12 juta harganya. Oh bukan sistemnya, bukan per sesi ya Pak? Oh bukan. Oke lanjut ke setirnya nih, pakai apa nih? Setirnya pakai Momo Monte Carlo yang sweat. Oke, ini klasik ya jatuhnya ini ya. Ini keren banget sih bentuknya, ala mobil balap zaman dulu, dan seingat gue ada beberapa E36 balap zaman dulu emang setirnya begini ya. Oh iya. Iya, gue pernah lihat sih kayak gini nih. Tapi fungsi klakson hilang jadinya. Fungsi klakson nyala, tapi kayaknya sekarang ini klakson yang mati. Oh, klaksonnya yang mati. Oke, ini berapa harganya? Dan ini gimana plug and play-nya ke setir? Bos kitnya gue beli merek Momo juga, plug and play kayak E36, memang buat E36. Oke. Bos kitnya gue beli second, setirnya baru sekitar berapa ya? Total 5 jutaan kali. 5 juta ya. Tapi bos kit itu nggak mudah kan nyarinya? Iya, gue nyari tuh seminggu sekali lah ngeliatin iklan. Oh. Tapi ada kok yang jual kayaknya. Oh ada aja tapi ya. Baru pun masih ada. Oh baru masih ada. Masih ada. Oke. Nah lanjut lagi nih perubahannya. Ternyata anak muda zaman sekarang nggak suka dengerin head unit gitu ya. Polos nggak pakai head unit nih. Gini. Boleh ceritain dulu deh gimana. Jadi head unit gue itu kan tadinya Alpine terus ke Pioneer kan. Terus tiba-tiba ada tren yang head unitnya harus period korek. Oke. Karena gue nggak mampu jadi gue buang aja. Sekalian tanpa head unit. Oke. Yang period korek gue tutup aja. Oke. Tapi kalau ngeliat ternyata di bagian door trim nih udah yang 3-way. Iya. Ya. Ini adalah spek yang cukup jarang, aksesoris jarang dari BMW E36 sendiri nih yang gue tahu. Yes. Benar ya? Boleh ceritain gimana? Jadi gue kalau speaker nih ganti Harman Kardon, tapi sebelumnya kita jelasin ini dulu kali ya. Iya. Saya pikir Bapak cuma masang speaker buat pamer doang, jadinya nggak ada head unit nih. Enggak, jadi head unit ini di delete memang cuman ganti prosesor ya. Jadi gue langsung pakai handphone Bluetooth. Dan prosesor ini meningkatkan kualitas suaranya juga. Benar, ya jadi power juga sih. Oke. Akhirnya si speaker 3-way HK ini apa sih? Harman Kardon. Oh, Harman Kardon memang ada khusus untuk E36 dulu ya? Optional ya berarti ya? Optional. Oke. Dan akhirnya quality suaranya lebih keluar lagi dong dengan penggunaan si prosesor ini. Prosesor pakai apa? Pakai Celo merek. Oh, Celo. Oke. Dan akhirnya udah dari situ aja, di sininya polos aja ya? Polos aja. Oke. Habis berapa tuh Celonya sendiri? Celonya sekitar 3,5an di luar install, terus lagi-lagi speaker ada sepertemanan. Mobil teman mau dijual ke sini dicomot. Iya. Kebetulan saya yang jualin. Mau berapa tak speaker? Bukan berapa. Gitu. Oke, ini full set ya dia depan belakang. Oh, pamer. Iya. Enggak ngasih tahu. Oke, depan sama belakang semuanya full set berarti memang. Full set. Oke, dan itu kompatibel langsung ke si E3. Maksud gue ke Oh iya, langsung sih. Oke. Ke prosesornya ya. Oke. Nah, dari situ kita lanjut lagi, apalagi di sini nih. Ini shift knob-nya lucu juga. Shift knob gue pakai golf ball keluarannya BMW BTW. Hah? Oh, ini keluaran BMW. Keluarannya BMW. Jadi berpart number BMW. Part number BMW. Buat anak BMW part number sangatlah penting soalnya. Oh, ini part number BMW. Kok unik? Gimana ceritanya nih shift knob? Jadi setelah gue lihat-lihat, gue baca ada si mobil BTCC itu balapnya yang E36-nya British Touring Car Championship ya kalau nggak salah ya, betul. Itu pakainya kayak gini. Pas gue cari, oh ternyata ada part numbernya. Oh. Jadi gue ngikut aja ya. Oke, berapaan harganya? 2 something, 2,8 ya, lupa gue. Oke, lanjut, apa lagi? Cup holder ini detail kecil nih sebenarnya sih, cuman ya karena mobil zaman dulu nggak ada cup holdernya, tapi ini memang bawaan dia. Ini punyanya, kacamata gue jatuh. Ini punyanya Z3. Oh,
Bisa masuk ke sini ya? Bisa masuk. Oke. Jadi ini sebenarnya dipencet. Oh, gitu. Oke. Oke, dan ini ada cup holder lagi sampai belakang. Itu gue bikin. Oh, ini produksi sendiri lagi? Iya, ini pakai 3D lagi, desain sendiri. Jadi di sini cup holder ini gue buat naruh handphone sih. Oh, dijual juga nggak? Ini pas gue produksi kayaknya udah kemahalan, jadi nggak gue jual kayaknya. Oh, nggak dijual. Oke. Selamat dinikmatin aja di foto. Biar gue doang yang pakai. Selamat dinikmati aja Olexers di video. Apalagi yang dirubah di sini? Apalagi ya interior? Oh, OBC gue ganti kan, bawaannya nggak, tombolnya lebih banyak dari ini ya. Oke, dia kan sebenarnya punya fungsi untuk bisa ngasih tahu informasi kalau ada error code macam-macam gitu ya, kalau di E36323 ya bawaannya ya. Iya. Kenapa lo ganti ini? Karena entah kenapa gue malah lebih suka yang tombolnya sedikit ya. Oke. Sama si info itu membantu sih sebenarnya, cuman ada mengganggu juga. Oh, jadi, lebih baik sekarang maunya menghindar aja dari informasi-informasi kalau ada rusak. Bener, percaya diri aja lah. Percaya diri aja. Oke, ini speknya apa sih sebenarnya? Spek yang base-nya kali ya, yang paling bawahnya ya malah ya. Oke. Cuman bisa baca temperatur luar doang sih. Oke. Ada apa lagi yang dirubah di sini? Apalagi ya, paling. Oh, itu pedal? Oh iya, pedal pakai Racing Dynamic. Dead pedalnya gue bikin. Oh, bikin lagi. Suka ya bikin ya. Kalau ini tuh gue bahannya aluminium CNC jadinya, bukan plastik. Kalau ini pedal Racing Dynamic dapat berapa? Dulu tuh sekitar 2 juta ya. 2 jutaan. 2 juta. Oke, ya udah kalau gitu. Setelah ngebahas interior nih, kita udah ngebahas panjang banget sebenarnya. Dan di bagian belakang tuh masih ada body kit yang belum dijelasin. Boleh kasih tau nggak tuh yang di bagian splitternya tuh apa sih, Tak? Itu diffuser. Oh iya, diffuser maksudnya. ACS ya, buat MTEK ya. Oh, ACS buat MTEK. Dia plug and play langsung di situ ya. Iya. Dan itu bahannya carbon fiber. Carbon full. Oh. Carbon full. Dapat dari mana itu? Itu dari temen gue orang Bandung, Negi ya. Oh, oke. Terus kalau wingnya? Wingnya gue pakai punyanya M3 4 door yang gak ada lampunya. Oke, itu harganya berapa? Dulu gue beli 1,5 ya. Sekarang 7 ya harganya. Oke, ya udah. Olexers, itu aja tuh udah dijelasin semuanya karena ini banyak banget ternyata ceritanya, mobilnya udah kepanjangan durasinya. Saya potong aja langsung di sini. Bagi Olexers yang pengen tahu detail modifikasinya bisa langsung aja kunjungin ke Hapro Garage, bisa dilihat di Instagram. Karena kebetulan Hapro Garage pemiliknya adalah Mas Eta langsung. Kalau mau konsultasi apa-apa bisa langsung kontak dia. Terima kasih Olexers setelah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi modifikasi bagi Anda yang memiliki BMW E36. Dadah!